Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam acara Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berdiri Teguh di Masa Sulit. 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Alkitab berkata bahwa pada masa yang terakhir akan datang kondisi yang sukar. Kesukaran terjadi bukan sekedar karena bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tetapi karena sifat manusia yang makin jahat pada akhir zaman. Mereka akan menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, gak peduli kepada orang lain. Materialistis, hanya memikirkan keuntungan secara harta benda. Sehingga kita sering mendengar sekarang orang tua bisa dibunuh oleh anak gara-gara persengketaan masalah keuangan. Tidak peduli kepada Tuhan. Walaupun mereka menyebut diri orang beragama, tapi sebetulnya mereka tidak peduli, tidak takut akan Tuhan. Tidak ada kasih, suka ribut satu dengan yang lain, lebih menuruti hawa nafsu mereka daripada menuruti Allah. Tetapi di tengah zaman yang rusak semacam ini, anak Tuhan harus tampil beda. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Satu kali ada peperangan antara tentara China dan Jepang. Mereka jadi bingung karena kulit sama kuning, mata sama sipit. Sampai akhirnya jenderal perang dari China bilang gini, "Saya tahu bedanya. Yaitu kalau lagi cuci muka, orang Jepang sama orang China beda. Kalau orang China lagi cuci muka, mukanya diem, lalu kemudian dia ambil anduk-anduknya yang dia goyang-goyang. Tapi kalau orang Jepang cuci muka, maka anduknya yang diem, mukanya yang goyang-goyang. Nah kalau ada orang yang lagi cuci muka goyang-goyang, itu musuh, tembak saja katanya." Nah saudara, ada beda antara orang Tionghoa dan orang Jepang. Apalagi kita anak Tuhan, mesti ada perbedaan. Apa perbedaannya? Anak Tuhan harus jadi garam, anak Tuhan harus jadi terang, anak Tuhan harus jadi berkat. Itulah yang dicatat dalam 2 Timotius 2 ayat 1-3. Dikatakan, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Ayat 3, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Nah, dari pembacaan ayat ini saya melihat ada 3 ciri dari anak Tuhan yang menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang berdiri teguh di masa yang sulit. Ciri yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang kuat. Dikatakan kita harus bersikap teguh di tengah segala tantangan. Itu senada dengan 1 Korintus 16 ayat 13. "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Tuhan mau kita berdiri kokoh menghadapi segala kesulitan. Dan saudara mesti tahu, kesulitan yang ada itu adalah proses Tuhan supaya kita tetap hidup secara rohani. Lihat ada banyak gereja di Eropa. Itu sudah kosong. Karena apa? Hidup terlalu santai, hidup terlalu nyaman. Sehingga lupa sama Tuhan. Kalau di Indonesia banyak tantangan, kesulitan. Kita perlu bersyukur karena itu membuat kita waspada, mawas diri, banyak doa, tidak lalai kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Saya pernah mendengar orang-orang Jepang biasanya kalau menangkap ikan salmon dan kemudian dijual di restoran Jepang, banyak orang suka dengan ikan salmon yang fresh, tidak dibekukan dengan es misalnya. Lalu kalau mereka menangkapnya, maka mereka memasukkan dalam kolam buatan. Tapi ternyata banyak ikan salmon yang mati.
ketika sampai di darat. Akhirnya ada seorang nelayan yang cerdas, dia ambil juga seekor anak hiu. Dan anak hiu itu kan kejar-kejar ini ikan salmon, mau makan itu ikan salmon. Ikan salmon berenang sana sini. Dan karena dia bergerak sampai di daratan, dia nggak mati. Dia tetap hidup dan itulah ikan salmon yang fresh yang ketika dijual di restoran menjadi makanan yang sangat enak. Kehidupan yang terlalu santai menimbulkan kematian rohani. Tapi kalau ada tantangan masalah, kita move on, terus bergerak, terus maju. Sehingga iman kita makin kokoh. Jadi jangan takut dengan tantangan. Milikilah iman yang kuat dengan cara bersikap teguh di setiap menghadapi kesulitan. Bahkan saya mau katakan, kesulitan itu adalah sarana Tuhan untuk memisahkan mana orang kecil, mana orang besar. Dan orang-orang besarlah yang akan berhasil berdiri kuat di tengah segala kesulitan. Di Amerika ada banyak perkebunan kentang, saudara. Dan biasanya kalau lagi panen, orang mulai memanen kentang, lalu memilih dan memilah kentang itu, kecil dikumpul dengan kecil, besar dikumpul dengan besar, baru dimasukkan di dalam truk, dibawa ke pasar dan dijual. Semua melakukan hal yang sama, kecuali satu orang petani kentang. Ketika dia panen, dia masukkan semua kentangnya, baik yang besar maupun yang kecil. Orang bilang nanti rugi kalau kamu jualannya begitu, dicampur-campur. Dia bilang saya punya cara sendiri. Dia pergi ke pasar, ke kota yang cukup jauh jaraknya. Dia tidak melalui jalan yang mulus, tapi melalui jalan yang berbatu-batu. Akibatnya geruduk. Truknya mulai bergoyang-goyang hebat setiap perjalanan. Dan hukum alam terjadi. Kentang yang kecil melorot ke bawah, kentang yang besar timbul ke atas. Begitu dia sampai di pasar, dibuka itu truknya, tidak ada saingan, semua masih memilih dan memilah di kampungnya. Cuma ini yang jualan dan waktu mereka lihat ternyata yang di atas semua kentang besar. Jadilah dia petani yang paling laris jualannya. Saudara, ini contoh bahwa kesulitan itu membuat kita justru muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu jangan takut menghadapi kesulitan. Ini adalah proses Tuhan supaya kita tetap maju, bahkan menjadikan kita orang-orang yang kuat, yang perkasa di dalam Dia. Tetapi memiliki iman yang kuat juga berarti kita harus punya keyakinan kokoh bahwa Injil itu adalah karunia Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang. Tadi firman Tuhan berkata demikian, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Dan kekuatan ini datang ketika kita punya keyakinan yang kokoh bahwa di dalam Injil Kristus ada keselamatan. Sebab tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita selamatnya karena apa? Karena kasih karunia, firman Tuhan tadi katakan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara sekalian, karena itu mari kita sadar. Hanya oleh karena iman kepada Yesus, nama di atas segala nama itulah, kita memperoleh keyakinan, kepastian akan keselamatan. Dan kalau saudara yakin akan nama Yesus yang berkuasa, tantangan apapun boleh datang, kita akan tetap berdiri teguh. Beberapa waktu yang lampau saya mengikuti satu seminar di Sydney, Australia bernama Hillsong Conference, Sydney 2014. Dan tema yang diusung adalah No Other Name, tidak ada nama lain, dari Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Saudara, dan ketika mereka mau mempromosikan ini, karena Hillsong juga punya cabang di berbagai negara di dunia, salah satunya mereka mau promosikan di New York. Dan di New York itu kan ada pusat kota New York namanya Manhattan. Dan jantung dari Manhattan adalah Times Square. Times Square adalah sebuah tempat kalau tahun baru kembang api itu nyalanya di New York di tempat tersebut. Dan Times Square dikenal sebagai satu tempat yang paling banyak LED raksasa di seluruh dunia. Dan seorang pengurus gereja datang kepada pengelola daripada LED raksasa di Times Square itu dan dia berkata, bisakah kami masukkan sebuah iklan ke sini? Bisa saja, asal Anda bayar.
Lalu dicari yang paling murah, karena biayanya besar sekali, jam 1 dini hari. Hanya beberapa menit saja. Oke lah, kami bayar untuk itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka pada jamnya akan memunculkan tulisan iklan tersebut, iklannya berbunyi, no other name Jesus. No other name Jesus. Tidak ada nama lain Yesus. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Begitu. Ternyata macet, saudara. Dan tidak bisa jalan. Akhirnya dari pengelola ini menghubungi daripada gereja Hillsong dan dia berkata, saya mau minta maaf karena alat kami kok tidak bisa jalan seperti mestinya. Jadi Anda tolong jangan tuntut kami akan kompensasikan. Kompensasinya adalah besok kami akan tayangkan ini bukan jam 1 dini hari, tapi di prime time, jam yang paling banyak orang nonton. Dan bukan cuma 1 menit, tapi 1 jam tanpa ada biaya lain. Akhirnya saudara sekalian, di pusat kota New York muncul selama 1 jam penuh, no other name Jesus, no other name Jesus. Saya mau katakan, kalau kita sedang menghadapi kesulitan, apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Tetap percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan di dalam Yesus, hal yang tampaknya buruk bisa diubah menjadi hal yang sangat baik. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, ini ciri pertama dari orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat di akhir zaman. Memiliki iman yang kuat, teguh di tengah segala kesulitan. Karena punya keyakinan di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Yang kedua, ciri orang yang menjadi saksi di akhir zaman walaupun pada masa yang sulit adalah dia adalah orang yang suka meneruskan kabar baik. M yang pertama tadi memiliki iman yang kuat. M yang kedua adalah meneruskan kabar baik. Nah di ayat 2 firman Tuhan tadi berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tuhan mau kita menjadi orang yang suka meneruskan kabar baik kepada orang lain. Karena Injil bukan untuk kalangan sendiri. Injil tersedia bagi setiap orang yang mau menerimanya. Ada seorang yang berkata, pekabaran Injil itu ibarat seorang pengemis yang bisa memberitahukan kepada teman yang lain di mana mereka mendapatkan makanan kenyang, yaitu di tempat seorang yang dermawan memberikan makanan untuk mereka. Kalau misalnya di dunia ini ternyata ditemukan sebuah obat yang bisa menyembuhkan penyakit AIDS hanya dengan sekali makan langsung sembuh penyakitnya, dan saudara tahu obat itu apa, tapi engkau tidak mau memberitahukan kepada orang lain. Bukankah kita adalah manusia yang jahat karena kita tidak mau meneruskan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita menjadi pewarta kabar baik. Kita tidak boleh menjadi pewarta kabar buruk, suka nerusin gosip tapi neruskan kabar baik. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen untuk tumbuh secara rohani. Yang pertama, worship Christ, menyembah Tuhan. Yang kedua, walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Yang ketiga, work for Christ, bekerja bagi Kristus. Dan yang keempat, witness for Christ, bersaksi bagi Kristus. Kalau saudara suka menyembah Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran, melayani di dalam pekerjaan Tuhan untuk saudara-saudara seiman, ini waktunya saudara juga menjadi saksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi saksi? Yang pertama, kita bisa menjadi saksi lewat kesaksian dan gaya hidup kita. Tahukah saudara, orang bisa mendengar kesaksian kita karena mereka tahu siapa kita atau prestasi apa yang kita lakukan. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang rindu sekali untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Tapi dia tidak tahu caranya bagaimana supaya dampaknya lebih besar. Sampai satu kali dia mengikuti perlombaan Indonesian Master Chef. Dan ternyata dia menjadi juara pertama di dalam lomba masak tersebut. Sekarang dia punya banyak penggemar, banyak fans. Dan fans itu selalu mengikuti dia. Dan selalu ingin mendengar nasihat-nasihatnya. Dan dengan demikian dia bisa bersaksi tentang kasih kebaikan Tuhan bagi mereka dengan cara yang lebih berdampak. Karena apa? Orang
mengenal siapa dia, tahu apa prestasinya, sehingga ketika dia ngomong, orang mendengar. Inilah kesaksian yang kita bisa lakukan karena orang mengenal kita. Tetapi kita juga harus memiliki gaya hidup peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gaya hidup peduli itulah yang menyebabkan banyak orang akhirnya tertarik kepada Kristus karena mereka merasa diperhatikan, merasa dikasihi. Saya pernah mengikuti seminar pertumbuhan gereja di Korea Selatan yang digembalakan oleh pendeta David Yonggi Cho, 800.000 anggota jemaat di sebuah gereja lokal. Dan ternyata mereka jarang membuat program kebaktian kebangunan rohani yang hebat-hebat. Tapi gembalanya berkata, Anda harus mendengar kalau ada tetangga-tetanggamu yang sakit, kamu harus memberikan bantuan. Besuk, kunjungi dia. Kalau tetanggamu sakit, tawarkan, kasih makanan, bersihkan rumahnya. Dan banyak orang-orang yang sangat senang mendapatkan perlakuan dari tetangganya itu. Bu, sakit ya. Saya tetangga tuh yang sebelah sana. Oh iya, boleh ya saya kasih makanan ya buat Anda ya supaya suami, supaya anak-anak tetap makan. Aduh udah jangan repot-repot, nggak apa-apa kok, nggak repot saya sekalian masak. Dikasih makanan. Akhirnya setelah sembuh berteman. Setelah berteman dia bilang, kamu kok baik banget. Saya boleh jadi teman kamu nggak? Oh tentu saja. Saya juga mau kenalkan kamu sama teman-teman saya. Mau nggak? Oh mau. Oh gini deh, hari Rebo depan saya ajak kamu makan di rumah ya. Nanti saya juga ajak teman-teman saya. Oke, Rebo depannya datang. Ternyata betul mereka kumpul sama-sama karena ada makan malam sebelum mereka mengikuti pertemuan kelompok sel di rumah mereka. Dan setelah makan masa langsung pulang, kan gak enak. Jadi kenal-kenal, dengar Injil Kristus, bertobat saudara. Ada gaya hidup peduli yang menyebabkan orang percaya kepada Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan kisah seorang di Jakarta yang minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melegalisasi suntik mati. Karena orang ini merasa bahwa dia sudah tidak punya pekerjaan, tidak ada yang peduli. Padahal dia adalah lulusan master dari salah satu sekolah yang terbaik di negeri ini. Bahkan dia pernah jadi dosen. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang hidup sendirian, kesepian di tengah dunia yang begitu ramai. Saudara, kesepian merupakan wabah yang melanda banyak kota-kota besar. Di mana banyak orang tinggal bersama tapi tidak pernah menjadi sesama. Tinggal beramai-ramai dalam kondisi kesepian masing-masing. Bukankah kita perlu menawarkan kasih Kristus kepada mereka karena ada Tuhan yang mempedulikan mereka. Saudara, selain lewat kesaksian hidup, kita juga bisa menjadi saksi melalui sosial media. Sekarang ini sosial media begitu luar biasa. Yang namanya Twitter, Facebook dan sebagainya sangat mendunia. Dan bukankah kita bisa meneruskan kabar baik ini melalui sosial media tersebut. Menceritakan tentang Yesus. Kemudian juga membagikan film-film pendek tentang kasih kebaikan Tuhan. Atau film yang punya nilai moral, nilai rohani yang luar biasa melalui YouTube dan sebagainya. Ini kesempatan yang sangat dahsyat yang hanya kita bisa lakukan pada abad ini. Di mana kesulitan memang melanda banyak orang, tapi kita tetap bisa menjadi berkat. Yang ketiga, sikap hidup yang kita harus miliki. Supaya pada masa yang sulit ini kita tetap menjadi garam dan terang. Kalau yang pertama tadi, kita harus memiliki iman yang kuat. M yang kedua, kita harus meneruskan kabar baik. Maka M yang ketiga, kita harus militan bagi Kristus. Itu yang dikatakan pada ayat 3 dari 2 Timotius 2 tadi. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tuhan mau kita menjadi orang yang punya mentalitas seorang prajurit. Bukan anak TK yang hanya mau dilayani, yang ngambek, yang nangis kalau tidak ada orang peduli. Prajurit itu seorang pejuang. Punya sikap militan bagi Kristus. Rela menderita karena Kristus. Berarti kita harus masuk di dalam peperangan rohani. Dan salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah melakukan doa syafaat. Saudara, hari-hari ini kesulitan sedang melanda seluruh dunia. Di Indonesia juga banyak hal-hal yang berusaha membelokkan dasar negara kita. Kita perlu banyak berdoa. Kita
merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita berdoa, Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizat. Pemirsa, apakah Anda ingat ketika orang Israel diserbu oleh orang Amalek? Yosua memimpin peperangan di bawah, tetapi penentu kemenangan ada di atas bukit namanya Musa. Karena waktu dia angkat tangan, berdoa, menyembah Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Waktu tangannya capek, dia mengalami kekalahan. Sehingga Harun dan Hur menopang tangan Musa, sehingga sehari-harian orang Israel mengalahkan orang Amalek. Kemenangan di dalam peperangan alam roh akan menentukan kemenangan di alam nyata ini. Jadilah orang Kristen yang militan, tidak lembek, tapi sungguh-sungguh berdoa syafaat agar Indonesia dilawat oleh Allah, agar bangsa-bangsa juga diselamatkan. Inilah 3 sikap hidup, 3 ciri dari anak Tuhan yang walaupun mengalami masa kesulitan tetap menjadi berkat, tetap menjadi garam dan terang dunia. Pertama, dia memiliki iman yang teguh. Yang kedua, dia meneruskan kabar baik. Dan yang ketiga, dia memiliki sikap militan, mau hidup melayani Kristus. Apakah kita mau menjadi orang semacam itu? Kiranya Tuhan memakai kita. Amin.